When the US killed over 1 million civilians in Iraq, was that terrorism? When Israel terrorizes the Palestinian people every day, is that terrorism? Bir şehri içindeki insanlarıyla topyekün yok etme stratejisi uyguluyor. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir caniyelikle kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ve ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Saat ini, para pejuang Palestina yang mempertahankan tanah airnya dan menuntut kembalinya tanah mereka yang dirampas disebut teroris oleh penjajah Israel dan sekutu-sekutunya. Ini sama kejadiannya waktu pejuang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda juga dijuluki ekstremis. Namun tahukah Anda, jauh sebelum ada organisasi Hamas, di Timur Tengah muncul organisasi teroris Yahudi yang memiliki rekor catatan panjang mengusir dan membunuhi penduduk sipil, mengebom berbagai bangunan. Teroris Yahudi ini dibentuk untuk menyiapkan berdirinya negara Zionis. Boleh dikatakan, merekalah pelopor dan perintis organisasi teroris di Timur Tengah. Ketika Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman membunuhi orang Yahudi di seluruh Eropa. Sebagian Yahudi bergerilya melakukan perlawanan, mereka ini disebut tentara partisan Yahudi. Ketika Jerman melancarkan operasi Barbarossa menyerang Rusia di tahun 1941, Uni Soviet memanfaatkan partisan Yahudi ini membantu memerangi Jerman. Maka Uni Soviet memasok ribuan senjata, bahkan senapan mesin dan artileri kepada tentara partisan Yahudi ini. Sebagian dari senjata ini diselundupkan ke Palestina untuk membentuk milisi di Palestina. Maka bermunculan berbagai organisasi teroris Yahudi di Palestina yang bertujuan membantu berdirinya negara penjajah Israel. Berikut ini adalah nama-nama organisasi milisi teroris Yahudi. Bar Giora. Bar Giora adalah milisi bersenjata Yahudi pertama, didirikan tahun 1904 oleh Israel Skohat. Ia adalah Yahudi Ashkenazi atau Yahudi Khazar dari Liskovo, Belarusia. Ketika terjadi peristiwa pogrom atau pembantaian Yahudi di Kishinev, Moldova, maka ia bersama saudaranya, Eliezer Sohat, lari ke Palestina, yang saat itu masih wilayah kekhalifahan Ottoman, Turki. Nama Bar Giora diambil dari tokoh Simone Bar Giora, pemberontak Yahudi di Yerusalem melawan Romawi tahun 66 Masehi. Aktivitas milisi Bar Giora bertugas menjaga Yishuf. Yishuf adalah sebutan kampung para imigran Yahudi di Palestina. Organisasi Bar Giora ini perintis awal menyelundupkan senjata dan melatih imigran Yahudi agar bisa menggunakan senjata. HaShomer. HaShomer artinya penjaga. Dirikan tahun 1909 oleh Yitzhak Ben-Zvi, seorang Yahudi Ashkenazi dari Poltava, Ukraina yang bermigrasi ke Palestina. Yitzhak Ben-Zvi adalah anggota Hibat Zion atau Hovevei Zion yang berdiri tahun 1889. Sebuah organisasi pencetus Zionis paling kuno jauh sebelum gerakan Zionis Theodor Herzl. Aktivitas HaShomer menyerang pedagang dan petani, membakar ladang dan lumbung milik orang Palestina. Belakangan, milisi Bar Giora pimpinan Israel Skohat bergabung melebur dalam HaShomer. Dror artinya adalah kebebasan. Didirikan tahun 1915 di Polandia, berasal dari organisasi pemuda Tzerei Zion yang sebagian bergabung dengan kelompok teroris HaShomer. Sebagian lagi membentuk organisasi Dror, dipimpin oleh Mordechai Tenenbaum. Aktivitas kelompok Dror ini membujuk orang Yahudi yang diisolasi di ghetto-ghetto di Polandia agar bangkit melawan. Habonim. Habonim artinya pembangun sama seperti Masonic. Didirikan tahun 1929 di Inggris oleh Aaron West Leslie. Habonim sebenarnya lebih ke gerakan pemuda Zionis
yang mengkampanyekan kepada angkatan muda Yahudi untuk kembali ke Palestina. Dari namanya ada kaitan erat antara Habonim dengan Freemasonry, karena Inggris memang pusat organisasi rahasia Ksatria, Templar, dan Freemason. Ada benang merah antara gagasan Zionisme dengan Freemason. Sebagian besar Habonim kemudian menjadi Aliyah, Żydowska Organizacja Bojowa atau ZOB. Palestina. Żydowska Organizacja Bojowa dalam bahasa Yiddish artinya organisasi perlawanan Yahudi. Bahasa Yiddish adalah bahasa yang digunakan oleh Yahudi Ashkenazi, yaitu di Eropa Timur yang berasal nenek moyangnya dari Yahudi Khazar. Anggotanya berasal dari pengikut Dror, Habonim, dan Hashomer. Dipimpin oleh Mordechai Anilewicz, mereka membantu orang Yahudi melarikan diri dari ghetto dan kamp konsentrasi Nazi. Żydowski Związek Wojskowy dalam bahasa Yiddish artinya Persatuan Militer Yahudi. Dibentuk tahun 1939, tak lama setelah Jerman menginvasi Polandia. Dibanding ZOBZW ini lebih dekat dengan Armia Krajowa, yaitu angkatan bersenjata Polandia di bawah pemerintah Polandia di pengasingan. Dipimpin oleh David Mordechai Apfelbaum, seorang Yahudi Ashkenazi yang menjadi letnan di angkatan bersenjata Polandia. Misinya mencari bantuan persenjataan dari Uni Soviet dan melakukan serangan bersama militer Polandia. Betar atau Beitar. Betar adalah organisasi paramiliter atau milisi Yahudi yang didirikan oleh ZF Vladimir Yevgenyevich Zabotinsky di kota Riga, Latvia pada tahun 1923. Zabotinsky adalah Yahudi Ashkenazi dari kota Odessa, Ukraina. Nama Betar diambil dari nama benteng Yahudi ketika pada pemberontakan Bar Kokhba melawan Romawi tahun 136 Masehi. Anehnya, walau Nazi memburu Yahudi, namun Betar adalah satu-satunya organisasi Yahudi yang boleh beraktivitas dan membuka kantor di Berlin. Ada perjanjian antara Betar dengan Nazi mengizinkan 60.000 anggota Betar berimigrasi ke Palestina. Perjanjiannya, milisi Betar tidak memerangi Nazi di Eropa, tapi memerangi Inggris di Palestina. Vereinigte Partisaner Organisatie, Vereinigte Partisaner Organisatie atau FPO, adalah milisi partisan Yahudi yang beroperasi di Lithuania. Nama ini adalah bahasa Yiddish, yaitu bahasa yang digunakan oleh Yahudi Ashkenazi atau Yahudi Khazar, berbeda dengan Yahudi asli keturunan Bani Israel yang menggunakan bahasa Ibrani. Didirikan pada 1942 oleh Yitzhak Wittenberg, Josef Glasman, dan Abba Kovner. Vereinigte Partisaner ini adalah milisi bersenjata Yahudi yang bergerilya dan menteror Nazi Jerman di Eropa. Mereka meledakkan rel kereta api, dan gudang senjata Nazi Jerman. Abba Kovner ini lah yang juga mendirikan Hashomer cabang Polandia, aktif menggalang dana dari Yahudi Rusia dan Eropa Timur, lalu menyelundupkan senjata untuk milisi Yahudi di Palestina. Bielski Partisan. Bielski adalah milisi Yahudi yang didirikan di Polandia dan Belarusia tahun 1942 oleh Bielski bersaudara, yaitu Tuvia Bielski, Zus Bielski, Aaron Bielski. Mereka ini melawan Nazi di Eropa Timur yang terlatih dan memiliki persenjataan yang lengkap atas bantuan Uni Soviet. Milisi ini kemudian sebagian bermigrasi ke Palestina dan membentuk milisi bernama Yehuda Bielski. Kelak milisi Yehuda Bielski ini melebur ke dalam milisi Irgun. Setelah bergabung dalam milisi teroris Irgun, mereka banyak melakukan serangan dan pengeboman baik kepada orang Palestina maupun kepada penjajah Inggris di Palestina. Nakam atau Jewish Avenger. Dalam bahasa Ibrani, Nakam artinya adalah pembalasan, yaitu segelintir pasukan elit khusus yang dibuat oleh Abba Kovner, sekitar 50 orang partisan khusus. Misinya adalah memburu dan membunuhi pasukan Nazi dan perwira Nazi yang dipenjara oleh pasukan sekutu. Kelompok ini pernah merakuni sistem air dan pabrik roti yang memasok makanan bagi 6.000 tentara Nazi yang dipenjara oleh pasukan sekutu di Nuremberg. Nili adalah singkatan dari Neza Israel Lo Yeshaker, yang artinya kejayaan Israel tak berbohong. Nili adalah organisasi spionase
yang dibuat tahun 1915 oleh Yahudi di Inggris. Tujuannya melakukan spionase, agitasi, provokasi di wilayah Kekhalifahan Ottoman Turki. Sarah Aronson adalah salah satu tokoh mata-mata wanita Yahudi anggota Nili yang menguasai 6 bahasa. Bersama Avshalom Feinberg, mereka membantu Dinas Rahasia Inggris, Lawrence of Arabia, yang bermarkas di Kairo. Mereka mengompori pembentukan Ottoman Free Committee dan Gerakan Rahasia Turki Muda bersama Mustafa Kemal Atatürk untuk memberontak pada Kekhalifahan Ottoman Turki. Haganah. Haganah artinya pertahanan, adalah kelompok teroris yang didirikan tahun 1920 oleh Joseph Hechten. Ia adalah mantan pasukan Jewish Legion, yaitu kesatuan pasukan Inggris pada Perang Dunia ke-1 yang terdiri dari orang Yahudi. Legiun khusus Yahudi ini awalnya digunakan Inggris untuk membantu melawan Nazi. Sejak deklarasi Balfour, bentrokan antara warga Arab Palestina semakin meningkat. Puncaknya adalah terjadi kerusuhan Nabi Musa dan Jaffa, Inggris yang berjanji dalam deklarasi Balfour akan menyerahkan wilayah jajahan Palestina kepada Zionis. Maka Inggris pun menyiapkan milisi Yahudi, melatih dan mempersenjatai mereka untuk melawan bangsa Palestina yang menolak kedatangan imigran Yahudi ke Palestina. Namun ketika akhirnya Inggris mengeluarkan aturan membatasi jumlah Yahudi yang masuk ke Palestina, milisi Haganah ini pun berbalik menyerang Inggris di Palestina. Kelompok teroris Haganah ini paling aktif melakukan teror di Palestina. Di antaranya adalah pengeboman Hotel Semiramis di Jerusalem, menewaskan 70 orang Arab, lalu pembantaian penduduk sipil dan membakar bangunan di desa Al-Khisas di perbatasan Palestina dan Syria. Haganah membantai penduduk desa Balad al-Shaikh dekat Haifa. 70 org Palestina meninggal. Haganah juga membantai penduduk desa Sa'sa dekat kota Safed. Haganah membantai penduduk desa Ain al-Zaitun. 100 org Palestina tewas. Ini semua dilakukan menjelang proklamasi negara Zionis pada tahun 1948. Ariel Sharon adalah juga mantan anggota Haganah yang memimpin pembantaian desa Kibya, menewaskan 69 warga sipil, mayoritas perempuan dan anak-anak. Sejak 1948 sampai 1967, jalur Gaza di bawah pengawasan Mesir. Ariel Sharon memimpin serangan terhadap pasukan Mesir di Gaza, menewaskan 38 orang Mesir. Puncaknya pada 1982, Ariel Sharon bersama milisi Falangis menjadi melakukan pembantaian di kamp pengungsi Sabra Shatila di perbatasan Lebanon yang menewaskan 3.000 sampai 4.000 orang. Kebanyakan perempuan dan anak-anak. Dengan jejak masa lalu sebagai pembantai, Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri tahun 2001. Sangat menarik bahwa para pemimpin negara Zionis rata-rata adalah mantan teroris Haganah. Presiden Chaim Herzog, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, Menteri Luar Negeri Moshe Dayan adalah juga mantan anggota kelompok teroris Haganah. Vladimir Jabotinsky, Efraim Katzir, Yigal Alon, Pibhas Sapir, Yisrael Galili juga anggota kelompok teroris Haganah. Irgun. Kelompok teroris Irgun atau Irgun Zvi Leumi disingkat Etizel dibentuk pada tahun 1931. Teroris Irgun ini sangat rasis anti orang Arab dan anti orang Inggris. Teroris Irgun ini sempat merebut dan menduduki kota Jaffa dan Acra dari Inggris. Irgun mengebom kilang minyak di Haifa, kafe Damascus Gate di Yerusalem menewaskan puluhan Arab Palestina. Irgun juga mengebom rel kereta api dan meledakkan kereta api, meledakkan gedung kantor Komite Nasional Palestina, mengebom pasar kota Ramla, dan yang terkenal adalah mengebom Hotel King David. Lehi atau Gangstern. Lehi atau Gangstern adalah organisasi teroris yang didirikan oleh Avraham Stern. Milisi Lehi membunuh Menteri Dalam Negeri Inggris, Lord Moyne di Kairo, dan mediator utusan PBB di Yerusalem bernama Greve Volker Bernadotte. Lehi atau Gangstern juga terlibat pengeboman bandara, stasiun kereta, mobil puluhan orang Arab di Haifa. Lalu pengeboman kereta api di Haifa menewaskan 100 orang Palestina. Surat kabar Al-Haaretz Israel,
mengisahkan pembantaian desa Deir Yassin oleh milisi Lehi dan Irgun. Mordecai Gichon, seorang intel milisi Irgun yang dikirim ke Deir Yassin, menceritakan bahwa mereka membantai penduduk sipil dari rumah ke rumah, menggambarkan situasi mayat bergelimpanan di Deir Yassin seperti pogrom, pembantaian Yahudi di Rusia. Zionis menimpakan kekejaman yang pernah dialami komunitas Yahudi kepada Palestina. Yair Tsaban dari milisi Lehi mengatakan bahwa kebanyakan yang dibunuh adalah wanita, anak-anak, dan orang tua. Yair Tsaban mengatakan bahwa wanita dan orang tua berdiri di pojok ruangan menghadap tembok, kemudian diberondong dengan senapan mesin. Shraga Pelet, bagian dokumentasi, menceritakan ketika datang ke Deir Yassin. Yang pertama dilihat adalah seorang laki-laki tergantung di pohon, yang mana pohon itu kemudian dibakar. Jewish Defense League, Jewish Defense League atau JDL, adalah kelompok militan yang didirikan oleh Rabbi Meir Kahane. Di New York THN 1968, JDL membunuh Alex Ode, aktivis Palestina, anti-diskriminasi dan pembunuhan Deir el-Isa. Pembantaian jamaah Masjid Ibrahimi di Hebron oleh Baruch Goldstein tahun 1994, JDL juga terlibat mengebom Masjid King Fahd di California tahun 2001. Sampai saat ini, milisi teroris masih bertebaran. Organisasi sayap kanan Likud menjadi payung melindungi semua milisi teroris bangsa Zionis. Para imigran Zionis di setiap desa atau kibbutz membentuk milisi sendiri-sendiri dan sering menyerang warga Arab. Karena orang Israel dibolehkan memiliki senjata laras panjang, bahkan senapan mesin otomatis. Dan semua orang Zionis menjalani wajib militer, maka jika dikatakan Hamas menyerang penduduk sipil yang mana? Karena semua penduduk sipil wajib militer dan penduduk sipil punya senapan mesin otomatis seperti ini. Kebanyakan aktivis kelompok teroris Zionis kelak naik ke panggung politik dan menjadi pemimpin. Karena situasi yang terus-menerus berperang ini dan rakyat menuntut kemanan dari serangan-serangan, maka para aktivis organisasi teroris inilah yang menang dalam pemilu karena berharap bisa melindungi mereka. Bukan kami yang menyebut kelompok bersenjata Zionis ini teroris, tapi kalangan mereka sendiri yang menganggap mereka teroris. Bahkan ilmuwan Albert Einstein dalam suratnya menyebut mereka ini teroris. Tahukah Anda, jauh sebelum ada organisasi Hamas, ISIS, Al-Qaeda, dan lain-lain, di Timur Tengah muncul organisasi teroris Yahudi yang memiliki rekor catatan panjang mengusir dan membunuhi penduduk sipil, mengebom berbagai bangunan. Teroris Yahudi ini dibentuk untuk menyiapkan berdirinya negara Zionis. Boleh dikatakan, merekalah pelopor dan perintis organisasi teroris di Timur Tengah.